Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Inna Allaha yu'ti dunya liman yuhib wa liman lam yuhib, walakin lam yu'ti din illa liman yuhib. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam hormat kami sampaikan kepada seluruh hadirin hadirat, berkhusus para sesepuh dan juga berkhusus keluarga besar almarhum Buya Haji Abdul Rahim bin Haji Usman dan juga Hajjah Zainab binti Haji Abdullah, yang kita doakan mudah-mudahan Haji Abdul Rahim dan juga Hajjah Zainab dijadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Pahala yang kita baca malam hari ini insyaallah sampai kepada beliau berdua dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga besar yang ditinggalkan yang pada malam hari ini mengadakan daripada haul pembacaan surah Yasin, tahlil dan pembacaan qiraah Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hajat kita yang hadir di tempat ini mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kebiasaan yang positif, yang baik yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, di mana jika orang-orang tua kita terdahulu kalau masuk bulan Rajab itu mengadakan acara rawahan katanya. Rawahan itu berasal dari kata-kata arwah. Arwah maksudnya adalah mengirimkan doa, Fatihah, zikiran kepada mereka yang mendahului kita, baik orang tua kita, kakek kita, orang tua dari kakek kita dan seterusnya, agar alam kubur mereka dijadikan taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus ketika memasuki bulan Rajab ini melakukan perkumpulan seperti ini, mengadakan silaturahmi, di mana hadirnya kita di tempat ini membaca surat Yasin. Surat Yasin digambarkan dan disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran surah Yasin, wa man qara'a Yasin faka'annama qara'a asyra marrat. Setiap sesuatu itu ada hati, ada jantung, ada intisari, dan intisari jantung daripada Al-Quran adalah surat Yasin. Siapa-siapa yang membaca surat Yasin, maka ia mendapatkan pahala 10 kali khatam Al-Quran. Dan kita baca di tempat ini tentunya kita harapkan mudah-mudahan setiap bacaan yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan khawatir, saat kita membaca surat Yasin, tahlil, kita niatkan hadiah untuk orang-orang tua kita, tentunya ini juga akan kita raih buat kita pribadi, di mana setiap orang ketika mendoakan saudaranya, mendoakan orang tuanya, mendoakan kerabatnya, maka hadir malaikat seraya mengatakan, ya Allah, sungguh fulan bin fulan telah mendoakan saudaranya, maka berikanlah kebaikan untuknya, berikanlah pahala yang ia baca kepada orang lain, kembalikan pula dan lipat gandakan orang tersebut. Ini ucapan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tadi membaca daripada tahlil, di mana tahlil ini merupakan salah satu bacaan-bacaan zikiran yang memantapkan iman, yang dimana di dalamnya terdapat kalimat la ilaha illallah, ada kalimat Allahu Akbar, ada kalimat Subhanallah, ada kalimat istighfar, dan tidak ketinggalan ada kalimat Subhanallah bihamdi Subhanallahil azim, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, aktsiru min qauli la ilaha illallah, mantapkan iman kalian dengan sering-sering melafazkan kalimat la ilaha illallah. Jaddidu imanikum, jaddidu imanakum, aktsir min qauli la ilaha illallah. Perbaharuilah ucapan kalian kalimat la ilaha illallah agar iman kalian dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga membaca subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, di mana Rasul bersabda, subhanallah tamlaul mizan. Ucapan subhanallah akan memberatkan timbangan kelak di yaumil qiyamah. Dan kalau kita baca subhanallah, baca la ilaha illallah, baca Allah Akbar tulus dari hati kita, maka itu menjadi penyebab kita
untuk mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seseorang yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar telah mendapatkan daripada tanaman-tanaman istimewa di dalam surga, di mana Rasulullah SAW pernah ketika melakukan Isra dan Mi'raj berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan saat berjumpa dengan Nabi Ibrahim mengatakan, ya Muhammad akhri ummataka salam, ya Muhammad sampaikan salam untuk umatmu. Kita yang hadir di tempat ini, di kebun jeruk di tempat ini, kita telah mendapatkan salam sekian tahun yang lalu dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Katakan kepada mereka agar mendapatkan pohonan, tanaman, kenikmatan di surga adalah dengan sering-sering membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bayangin, sadar nggak sadar kita tadi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, masing-masing dapat tanaman istimewa di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tanaman tersebut insyaallah bisa kekal abadi untuk kita nikmati insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Juga kita telah membacakan maulid Nabi besar Muhammad SAW, di mana maulid dia ulami penyusunnya masih ada, di mana sir rahasia pembacaan maulid, baik maulid dia ulami ataupun maulid-maulid yang lain, khususnya di malam Jumat. Khususnya di malam Jumat ini ada keistimewaan tersendiri, di mana Rasul pernah bersabda, perbanyaklah kalian salawat kepadaku di malam dan di hari Jumat. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa jika seseorang hamba mengucapkan salawat kepada Rasulullah, maka Allah utus malaikat untuk membawa salawat tersebut ke kota suci Madinah, ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Yang kita baca kalau hari-hari biasa, salawat itu dibawa oleh malaikat, dihadirkan ke hadapan Nabi, dan Nabi pun membalas salawat tersebut. Yang balas Nabi dan yang membalas langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi khusus di malam Jumat ini, jika seseorang bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka salawat ini sampai langsung ke telinganya Rasulullah. Dan Rasulullah langsung menjawab daripada salawat tersebut. Mudah-mudahan salawat kita sampai ke hadirat Rasulullah. Mudah-mudahan menjadikan hati Nabi Muhammad. Mudah-mudahan pembacaan maulid ini bisa jadi penyebab hati kita berhubungan dengan hatinya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan ketahuilah, Imam Suyuti beliau pernah menyampaikan, ma min mautiin, tidak ada satu tempat, min baitin, atau sebuah rumah, quri'a fihi maulidin Nabi SAW, dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, kecuali yang baca, yang ngumpul, yang tempat tersebut 1 tahun penuh insyaallah akan aman dari krisis ekonomi. Akan Allah berikan rezeki keberkahan dalam hidupnya. Bayangkan setiap kita baca salawat kepada Nabi Muhammad, salawat kita ini naik ke atas langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat, malaikat-malaikat yang tinggal di langit sana, mereka itu kalau ada satu tempat dibacakan maulid Nabi, maka malaikat tersebut bertanya-tanya satu sama lain di antara mereka, aroma harum dari mana ini? Wangi dari mana ini? Maka malaikat yang lain menjawab, ini wangi-wangian di mana bersumber di satu bumi, di satu tempat. Di situ sedang dibaca maulid Nabi Muhammad SAW. Di situ tengah dibaca salawat kepada Rasulullah SAW. Makanya kalau bisa setiap tempat kita, setiap rumah, jangan tinggalin maulid Nabi Muhammad. Jangan sampai kita kalau masuk bulan maulid, kalau bisa kalau masuk Rabiul Awal tahun depan, mudah-mudahan panjang umur insyaallah, amin. Orang-orang kita, ulama-ulama itu kalau masuk Rabiul Awal itu baca maulid di ruang tengah, baca maulid di kamar, baca maulid di teras, baca maulid di dapur, baca maulid biar berkah semuanya, biar turun rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sekali lagi malam hari ini kita berkumpul, baca yasin, baca tahlil, baca maulid Nabi, insyaallah semua yang kita harapkan diijabah oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu di bulan Rajab ini kita sudah hampir memasuki 1 pekan di bulan Rajab. Ya, sebentar lagi masuk Sya'ban, sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Ini Rajab, Sya'ban bersama Ramadan. Ini bulan-bulan yang sangat spesial.
buat umat Nabi Muhammad SAW. Maka maksimalkan ibadah. Dulu Nabi pernah kumpul kayak begini, Nabi kasih keistimewaan tentang Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tapi ada peringatan dari Rasulullah. Ini peringatan harus kita pegang, harus kita pahami, harus kita telaah lebih jauh. Apakah ada perkara-perkara yang akan menjadi penghalang di hadapan dan diri kita untuk meraih ampunan dari Allah Ta'ala. Jadi Nabi pernah cerita, sekian banyak nanti Allah akan berikan anugerah di Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu yang Allah haramkan daripada anugerah tersebut. Allah nggak akan memberikan keberkahan hidupnya, Allah nggak akan kasih pahala, Allah nggak akan kasih keberkahan. Orang tersebut naudzubillah min dzalik menjadi sial, naudzubillah min dzalik. Yang pertama, golongan pertama adalah orang yang masih minum minuman keras. Orang minum minuman keras ini dimana menarik, Nabi pernah menyampaikan kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram hukumnya. Di sini kita garis bawahi setiap yang memabukkan. Nabi dulu pernah bersabda setiap yang memabukkan. Nabi nggak mengatakan setiap cairan yang memabukkan. Artinya di satu masa, di satu zaman ada sesuatu hal atau bahkan hal-hal yang lain yang dapat merusak akal sehat manusia. Contohnya ada narkoba-narkoba yang lain, itu juga memabukkan. Arti memabukkan di sini adalah menghilangkan akal sehat manusia. Artinya menjauhkan dirinya dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan minuman keras ini dijuluki oleh ulama ummul khaba'ith, biang keroknya daripada maksiat. Dari minuman keras ini 40 hari 40 malam ibadah orang tersebut ditolak oleh Allah Ta'ala. Kalau dia nggak tobat, ditolak dan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang-kadang di zaman sekarang ada orang mengatakan bahwa itu di Al-Quran kan disebutkan bahwa minuman keras ada manfaatnya dibanding madarat ada manfaat, lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Artinya minuman keras ada manfaat. Ini di zaman sekarang orang lagi ngakal-ngakalin Al-Quranul Karim, ya, lagi mau memelintir daripada mana manfaat di sini. Di kota suci Mekah sebelum kehadiran baginda Rasulullah SAW, mereka itu masyarakat tertentu itu kalau main judi, ya, itu ada minuman keras itu wajib. Tetapi mereka punya peraturan, kalau sudah menang judi, kalau sudah beli minuman 2,5% kasih fakir miskin. Kira-kira ada nggak zaman sekarang? Orang main judi kasih 2,5% fakir miskin. Ya, kalau sekilas 2,5% buat fakir miskin bagus nggak? Sekilasnya aja. Sekilasnya bagus. Tapi bukan dari hal yang haram. Makanya di Al-Quran 3 kali proses daripada minuman keras ini baru berujungnya menjadi haram. Awalnya madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Lalu yang kedua, orang sholat. Ada satu sahabat waktu itu di mana minuman keras masih belum diharamkan. Waktu pengen sholat dia minum dulu. Lagi minum dia sholat. Kebetulan waktu dia sholat baca Fatihah, bacanya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana bil ma'budu wa la antum a'budun wa la ana, baca bolak-balik begitu. Sehingga setelah sholat turunlah ayat Al-Quran berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulus sholata wa antum sukara. Jangan sholat kalau mabuk, jangan sholat dulu. Artinya larangannya itu proses. Kenapa? Karena yang namanya kebiasaan, budaya, adat istiadat nggak gampang dihilangin, sulit. Sampai pada masa terakhir Allah berfirman innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibu, tinggalin, artinya haram minum-minuman keras. Nah di bulan Rajab Sya'ban ini kalau ada orang-orang yang masih minum minuman keras atau menggunakan narkoba, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, itu semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini masalah durhaka ini nggak gampang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kalian mengatakan uff. Uff itu kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya kayak ada debu di atas meja ditiup. Itu uff. Ngomong begitu aja nggak boleh sama orang tua. Artinya kalau ngomong begitu sama orang tua kena dosa besar.
kena laknat dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang kurang ajar sama orang tua, bahkan kurang baik hubungannya sama orang tua, bahkan ya mungkin dia kurang biasa saja sama orang tua, tapi meninggalkan kesan yang kurang baik di orang tua, bisa menjadi penyebab dia gagal wafatnya husnul khatimah. Kita bisa lihat di dalam sejarah, nyaris ahli-ahli ibadah kelas tinggi seperti di zaman Bani Israel ada namanya Juraij, juga seperti di zaman Nabi namanya Alqamah. Ini dua manusia istimewa. Alqamah tiap hari sholat sama Rasulullah, hafal Al-Quran, ibadahnya nggak tertandingi, tapi dia punya hubungan sama orang tua kurang bagus. Akhir hayatnya dia nggak bisa ngucapin syahadat. Sahabat bingung, ya Rasulullah, ngadu sama Nabi, Alqamah fi sakaratul maut, Alqamah dalam kondisi sakaratul maut, tapi nggak bisa syahadat ya Rasulullah. Nabi kaget, kok ini ahli ibadah begini? Dihampiri oleh Rasulullah. Nabi tanya, alahu abawan, apakah dia masih ada orang tua? Kata sahabat, ada ibunya ya Rasulullah. I'tibiha, datangin ibunya. Duduklah sang ibunda. Nabi tanya, hai ibunda, apakah kamu ridho sama Alqamah? Ibundanya menjawab, aku nggak ridho ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ini penyebab Alqamah yang hafal Quran, puasanya hebat, tahajudnya luar biasa, nggak tertandingi lah amal ibadahnya, cuman gara-garanya ibunya nggak ridho. Ibunya ditanya, kenapa kamu nggak ridho sama Alqamah? Ya dia kurang perhatian. Coba, kurang perhatian, itu aja bahasanya. Akhirnya Nabi mengatakan, baik, kalau kamu nggak ridho, wahai ibunda, hai sahabat-sahabatku, kata Nabi, kumpulkan kayu-kayu. Ibunya mulai bingung, ada apa Nabi disuruh kumpulkan kayu? Maka Nabi mengatakan, bakarlah kayu tersebut. Mulailah api dibakarkan di kayu tersebut. Ibundanya bertanya, untuk apa ya Rasulullah? Untuk kita bakar Alqamah, kata Nabi. Karena Alqamah nggak ada manfaatnya lagi. Ibadahnya hebat, ininya hebat, tapi sama engkau tidak ada hubungan baik. Jadi percuma. Lebih baik kita bakar saja Alqamah. Maka ibundanya pada saat itu, namanya orang ibu ya, seorang ibu itu biar kata anaknya bangor sekalipun, bandel sekalipun, tapi namanya ibu kan punya hanan. Hanan itu rasa iba, kasihan. Siapa sih yang pengen anaknya dipukul depan orang tuanya? Siapa sih pengen dibakar depan orang tuanya? Kan? Ibunda Alqamah mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang mampu melihat anaknya dibakar di hadapan ibundanya? Aku maafkan dia ya Rasulullah. Aku ridho sama dia ya Rasulullah. Maka sejak ucapan itu diucapkan oleh sang ibunda, Alqamah saat itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selamat Alqamah. Kalau Nabi nggak datang, gimana nasib Alqamah? Kita ini kalau ditanya, orang yang sukses itu atau orang yang pintar itu, kadang-kadang orang dunia itu menganggap orang sukses itu yang punya gedung yang besar, punya mobil yang sekian banyak, itu katanya orang sukses. Dan di zaman sekarang kalau orang yang dikatakan orang pintar itu yang bisa ngelihat, yang bisa paranormal, orang pintar katanya. Syariat mengatakan orang pintar adalah orang yang mengamalkan amalan sebanyak-banyaknya untuk bekal akhirat. Itu orang pintar. Seperti sabda Rasulullah SAW. Ya, manil kayis. Al-kayis itu adalah orang yang cerdas, orang yang selalu mengamalkan amalan untuk dia bawa bekal ke alam akhirat. Itu orang pintar, kata Nabi Muhammad SAW. Nah yang sukses itu bukan sukses jabatan, bukan sukses rumah besar, bukan sukses kekayaan, bukan sukses tersohor terkenal, bukan. Orang yang sukses yang wafatnya husnul khatimah, itu orang sukses. Nah, jadi alhamdulillah sukses ini atau husnul khatimah ini bisa diraih oleh setiap orang. Nabi kasih resep. Apa resep dari Nabi? Al-mar'u yamutu ala ma'asha alaih. Orang meninggal tergantung gaya hidup. Kalau gaya hidupnya hobi ke majelis taklim, hobi silaturahmi, hobi tilawatul Quran, hobinya berbuat kebaikan, maka nggak jauh wafatnya akan begitu. Tapi kalau sholatnya nggak rapi, ibadahnya nggak baik, hubungan dengan tetangga, kerabat, sahabat nggak bagus, maka bisa dipastikan kok meninggalnya nggak jauh dari hal-hal tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang kedua, hati-hati urusan durhaka. Dan sebaliknya di malam hari ini
kita mengutip satu ayat yang berbunyi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan agar kita tidak boleh menyembah selain kepada Allah dan bakti kepada kedua orang tua. Bakti itu ada dua. Mereka masih hidup dan mereka setelah kembali kepada Allah. Ketika masih hidup, kita ini buat senyum orang tua kita sudah pahala. Mandang orang tua kita dengan pandangan ta'zim sudah pahala. Kadang-kadang orang tua ini permintaannya nggak jauh, nggak sulit. Nah, atau anakku, saya mau minta asinan dong. Paling begitu doang. Dia girang, udah begitu dia girang. Bawain sesuatu dia girang ke orang tua. Kita berhasil membuat orang tua kita tersenyum, itu rahmat Allah turun di hati kita. Ya, deras di dalam jiwa kita. Akan menyelimuti keberkahan dalam hidup kita. Jadi waktu orang tua kita masih hidup, pinter-pinter kita cari pahala. Di situ ladang berkahnya kita. Di situ ladang kita akan bisa sukses dunia dan akhirat. Banyak orang yang sukses itu gara-gara sama ibu dan bapaknya mengabdinya luar biasa. Kita bisa lihat bagaimana seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidupnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Dia mau ke Madinah dia nggak bisa, mau ke Mekah nggak bisa. Kenapa? Dia punya ibu. Ibunya ini seorang tua yang sangat tua, yang dimana dia ini setiap hari ngurusin. Dia rindu sama Nabi Muhammad SAW, pengen ketemu Rasul, tapi nggak bisa. Karena di negeri Yaman sama Saudi ini agak jauh, ya. Nah ketika itu Uwais Al-Qarni setiap sampai ketemu Nabi, tapi dia terus mandiin ibunya, ngurusin ibunya, gendong ibunya ke Mekah, gendong ibunya ke Madinah, balik lagi, tapi nggak sempat ketemu Rasulullah SAW. Uwais Al-Qarni yang dimana Nabi pernah duduk sama Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Ya Ali, ya Umar, idza laqituma, kalau kalian berdua berjumpa dengan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni, maka kalian berdua minta doain sama dia. Minta doa sama Uwais Al-Qarni. Minta istighfar sama Allah buat kalian berdua. Bayangin, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ini sahabat yang hebat, khalifahnya Rasulullah SAW. Tapi Nabi perintahkan kepada keduanya minta doa sama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini bukan sahabat tapi tabi'in. Karena syarat yang dinamakan sahabat adalah orang yang hidup dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ini nggak berjumpa dengan Nabi. Nabi suruh kedua sahabat mulia ini minta doa. Disinilah bagaimana ketika ditelaah ternyata Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang termasuk paling dahsyat baktinya sama orang tua. Bahkan Nabi pernah bersabda, Uwais Al-Qarni kelak di yaumil qiyamah nanti dia akan mampu memberikan syafaat sebanyak Bani Mudhar. Bani Mudhar ini kalau ibaratnya Bani Mudhar di Jakarta ini, Uwais Al-Qarni kelak di yaumil qiyamah bisa memberikan syafaat se-Jakarta Barat, bahasa begitu. Itu baru satu orang yang ngabdi sama orang tua. Gimana kalau dia ngabdinya lebih hebat lagi, ngabdinya lebih hebat lagi. Inilah bagaimana kehidupan kita. Saat mereka masih hidup itu kita perjuangkan, kita bikin dia senyum, kita bikin orang tua kita bahagia. Nah saat mereka nggak ada, ini nih bentuk kita ngumpul begini, kita kirimkan Fatihah, kita kirimkan doa. Jangan lupa kalau bisa kirimkan doa setiap habis sholat, kirimkan Fatihah buat orang tua kita. Karena di zaman Imam Al-Junaid ada seorang anak muda ya punya sahabat, tiap hari dia buka toko bareng. Yang satu bukanya jam 10 pagi, yang satu bukanya jam 7 pagi. Tiap hari. Tapi kalau pulang hitung-hitung untung sama-sama juga dihitung. Akhirnya suatu saat saudaranya ini yang bukanya jam 7 pagi tidur di malam hari mimpi melihat orang tuanya dalam keadaan mencari makanan. Sedangkan sahabatnya yang buka toko jam 10, dia lihat bapaknya itu lagi menikmati makanan, hidangan begitu nikmatnya. Maka bingung. Lalu pagi hari dia pun saat berjalan bertanya sama sahabat ini, wahai sahabatku, semalam aku mimpi. Apa? Kau mimpi apa? Aku mimpi aku melihat orang tua kita berdua, orang tua kamu dan orang tuaku. Orang tuaku cari makanan, cari minuman. Aku entah apa yang harus aku perbuat. Aku nggak bisa berucap-ucap. Sedangkan orang tuamu dalam kondisi di kursi yang indah, di meja makannya begitu nikmat, makanannya luar biasa, sedang menikmati daripada hidangan yang Allah berikan. Apa sih resepnya? Oh, alhamdulillah. Sedihlah sahabat ini sambil dia meneteskan air mata seraya berkata, alhamdulillah, setiap pagi dari jam 7 sampai jam 10
Aku ini sebelum buka toko aku sholat sunnah 2 rakaat, aku ngaji 10 juz Al-Quran. Aku hadiahkan buat orang tuaku, sehingga orang tuaku mendapatkan kenyamanan di alam kuburnya. Makanya ini bukti bahwa kalau kita ini punya anak, idza mata ibnu Adam, kalau orang meninggal, inqata sa'iru amalih, dia nggak bakal bisa berbuat apapun. Orang kalau udah meninggal bisa sholat nggak? Nggak bisa sholat. Tapi pahala yang ia dapatkan mengalir itu ada beberapa sebab. Di antaranya adalah waladun soleh, anak yang soleh yang mendoakan. Mudah-mudahan kita jadi anak yang soleh semua insyaallah. Ya, sedekatun jariyah, sedekah jariyah, sering-sering sedekah. Apalagi di bulan Rajab ini dianjurkan zikir, istighfar, sedekah sama puasa. Ini dianjurkan, ya. Dari ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat itu juga akan mengalir pahalanya. Dan orang yang paling banyak mengalir pahala daripada amal ibadah dan ilmu itu adalah Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu arda. Nah ini yang kedua nih, jadi urusan bakti sama orang tua, ya ini harus kita tingkatkan, jauhkan penyakit durhaka. Karena orang yang durhaka sama orang tua, kelasnya adalah orang-orang yang akan terhijab dari pahala dari Allah Ta'ala. Na'udzubillah min. Dan yang ketiga dan yang paling penting, yang ketiga yang paling fatal, yaitu pahala atau dosa yang mendapat menghalangi orang mendapatkan apapun anugerah yang Allah berikan adalah putus tali silaturahmi. Ini penyakit paling parah yang terjadi di umat manusia, di masyarakat, bahkan kebanyakan kadang-kadang orang Islam sendiri. Putus tali silaturahmi ini yang ulama mengatakan man mata fi jawfil Ka'bah, siapa-siapa yang meninggalnya di tengah-tengah Ka'bah. Siapa yang nggak pengen meninggal di tengah Ka'bah? Tapi diingatkan siapa yang meninggal di tengah Ka'bah, hatinya memutuskan tali silaturahmi, mata ala su'il khatimah, meninggalnya dalam kondisi su'ul khatimah. Bahkan orang yang putus tali silaturahmi doanya ditolak sama Allah. Nabi Musa alaihissalam lagi paceklik, dia ngumpulin sahabat, ngumpulin umatnya, minta sama Allah nggak turun hujan. Hari kedua minta sama Allah nggak turun hujan lagi. Hari ketiga nggak turun hujan lagi. Akhirnya Nabi Musa minta, ya Rabb, ada apa? Kenapa doa kami kau tidak diijabah? Kau tidak dengar doa kami, harapan kami ya Allah. Maka Allah kirimkan malaikat berjumpa dengan Nabi Musa. Wahai Musa, aku adalah utusan Allah, mau kasih kabar, sampai kapanpun doamu dan kaummu tidak akan diijabah. Kenapa? Karena di antara mereka ada yang putus tali silaturahmi. Maka Nabi Musa keesokannya ngumpulin umatnya, selain mengatakan, wahai umatku, wahai kaumku, di antara kalian ada yang putus tali silaturahmi, itulah menyebabkan menjadi tidak turunnya hujan untuk kita. Maka saat itu pula di antara yang putus tali silaturahmi, mereka bermaaf-maafan, dan belum lagi Nabi Musa angkat tangan, langsung turun hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan sampai nih orang yang putus tali silaturahmi 3 hari 3 malam aja, 3 hari 3 malam aja udah ma'assalamah, kata ulama-ulama dari Timur Tengah, ma'assalamah, selamat tinggal dari pahala-pahala, gak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di sini di perkumpulan seperti ini, orang-orang tua kita biasa ngadain seperti ini, di samping sebagai bakti kepada kedua orang tua, kembali menjatuhkan tali silaturahmi. Makanya kan kalau mau Ramadan saling minta maaf, maafin ya, udah mau masuk Rajab nih, udah masuk Sya'ban nih, supaya kita masuk Ramadan kita kosong-kosong, bahasanya begitu, supaya kita berkah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkahi bulan ini untuk kehidupan kita insyaallah. Allah jadikan sisa hidup kita bermanfaat insyaallah. Dan Allah jadikan majlis ini majlis yang membawa manfaat bagi kita semua insyaallah. Dan mudah-mudahan tidak keluarnya kita dari tempat ini, melainkan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkahi putra putri kita insyaallah. Allah berikan anak keturunan kita, anak keturunan yang saleh dan salehah. Yang masih ada orang tua, mudah-mudahan orang tuanya sehat walafiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya kehidupan, mudah-mudahan kehidupannya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan orang-orang yang masih hidup dalam kondisi sakit, Allah angkat penyakitnya insyaallah. Allah berkahi kehidupannya insyaallah. Dan mudah-mudahan tidak bangunnya kita dari tempat ini kecuali semua hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin
amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafruqan ma'suman. Allahumma barik lana fi auladina, barik lana fi Rajab Sya'ban, wa balighna Ramadan. Wa a'inna ala siyam wal qiyam wa fadlana tamashshuna iyakum fi zumrati khairil anam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.